Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu yang luang yang Allah ridhoi untuk kita dalam thalabul ilmi. Salam dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umat yang telah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Baik, kita mulai dengan baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita membahas kembali tentang 10 karakter muslim ideal, 10 karakter muslim yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim yang tidak hanya sebagai yang rajin ngaji, rajin aktif gitu kan. Seharusnya karakter ini juga dimiliki oleh setiap muslim. Insya Allah kalau karakter-karakter ini dimiliki setiap muslim, kita akan dapat mudah untuk menegakkan peradaban yang madani. Tapi kalau karakter ini banyak hilang, ya dari karakter pertama aja, akidah yang lurus, atau salimul akidah, itu sudah banyak yang hilang, bahkan sudah tercampur adukan akidahnya, sudah rusak akidahnya. Ya beginilah umat. Apalagi belum berbicara sampai ke sohibul ibadah, kemudian matinul khuluq, akhlak yang kokoh, kemudian musafahul fikr yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan kaitannya dengan kecerdasan, berpikir cerdas, mengelola pemikiran dan seterusnya. Maka ya umat nggak kemana-mana. Kalau sekarang dianggap bilang kita akan menuju kebangkitan umat, indikatornya apa dulu? Dilihat aja indikatornya. Banyak ya rumah Quran, banyak ya SDIT, banyak ya orang yang pakai jilbab. Nah, silakan didalami lagi apakah memang benar seperti itu atau memang ada hal poin-poin mendasar yang sebenarnya itu harus terpenuhi namun belum terpenuhi. Atau partai politik Islam menang gitu di berbagai pemilu di daerah ataupun di pusat. Nah, belum bisa jadi indikator kalau memang standar-standar kualitas setiap muslimnya secara rata-rata ya, bukan satu dua individu gitu. Secara rata-rata 10 standar muasafat ini tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga kita akan menjadi merasa pseudo ya. Tahu pseudo? Pseudo, tahu istilah pseudo? Kayaknya mau bangkit cuman palsu gitu. Pseudo gitu. Sesuatu yang sepertinya kita mengalami cuman kayaknya enggak gitu. Ya, kepalsuan pada akhirnya. Kepalsuan. Nah, itu perlu didalami lagi. Sehingga kita memiliki critical thinking ya, berpikir secara kritis, kita sedang berada di masa apa zaman ini. Kayaknya kita mau bangkit nih, cuman indikator-indikator kebangkitannya tuh nggak terpenuhi. Tapi kok kayaknya pengen bangkit ya. Nah, itu bisa jadi pseudo. Nah, sehingga harus memiliki tingkat kritis yang tinggi, artinya tingkat berpikir kritis yang tinggi, agar kita tidak salah menafsirkan zaman. Salah menafsirkan zaman, salah menerjemahkan zaman, pada akhirnya kita akan salah membuat solusi. Membuat solusi, pada akhirnya salah membuat tindakan, pada akhirnya nggak berbuat apa-apa. Kayaknya mah udah banyak yang kita lakukan, tapi ternyata kita di situ-situ aja. Nah, itu pseudo. Oke, kita akan membahas tentang musafahul fikr, berpikir cerdas. Dari sisi pengertian, secara bahasa, musaqaf
Ya, kita sering dengar kata taskif ya. Mudah-mudahan masih familiar di teman-teman. Atau sakofah. Nah, sakofah lebih luas lagi. Ya, artinya adalah orang yang memiliki eh, pengetahuan, sakofah, wawasan. Walaupun tarafnya belum sampai pada taraf ilmu. Jazakallah Ustaz. Nah, ini Ustadz siapa? Ya, ini penghuni baru. Ini menemani Ustadz apa? Fauzi. Jadi lupa. Itulah lupa lagi. Ustadz Zailani. Ya. Jadi kalau nanti berhubungan dengan LAC, mau pinjam tempat, silakan berhubungan dengan Ustadz Fauzi atau Ustadz Zailani. Nomornya udah ada di grup. Nah, Musaqaful Fikr artinya orang yang berwawasan. Nah, fikr artinya adalah pemikiran. Nah, sehingga kalau kita definisikan secara istilah, kaitannya dengan 10 muasafat atau 10 karakter muslim tangguh adalah seorang muslim yang memiliki pola pikir Islam yang benar, kemudian luas, kritis, mendalam, mampu memahami realitas, serta mengkaitkannya dengan Islam. Sehingga jangan dikira kita Islami, ternyata itu jahili. Seringnya begitu tuh. Seringnya kita melihat ataupun merasakan, oh ini Islam ini, sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata setelah digali lebih dalam secara literatur, secara sejarah, secara aspek syar'i bahkan, ternyata ini jahili. Sebagai contoh, kita suka, sebagian umat ya, suka menjelekan umat lain, ataupun suka ya, sesama kaum muslimin lah, menjelekan yang lebih Islam itu begini, yang di sana itu sesat, yang di sana itu bid'ah, yang di sana itu tidak sesuai dengan sunnah. Ketika dia mengatakan seperti itu, sadarilah bahwa dia sedang berlaku jahil. Walaupun terkesan Islam itu, di sini kita yang paling syar'i, kan Islam itu pakaian yang syar'i, pengajiannya sesuai dengan sunnah, pengajian sunnah, ustadz sunnah, dan seterusnya. Pahamilah di saat yang sama, mereka-mereka ini, model-model seperti ini, yang menyatakan sesuai sunnah, bisa jadi, walaupun kita tidak bisa menyimpulkan secara, bisa jadi dia sedang berlaku jahili. Kenapa? Kalau kita membahas jahiliyah, jahiliyah identik dengan asobiyah. Asobiyah itu identik dengan kekelompokan, bahwa kelompoknya itu yang paling benar. Ya kan teman-teman belajar sirah, asobiyah itu adalah ketika dia membela kelompoknya sendiri dan kemudian menyalahkan kelompok orang lain tanpa dia melihat dan berpikir bagaimana kelompoknya itu benar atau salah. Yang penting dibela dulu. Atau yang lain lagi contohnya, oh Ustadz saya yang paling benar gitu. Ini dia misalnya Ustadz siapa gitu yang paling terkenal yang kita kagumi, melakukan sesuatu kekeliruan dalam eh, kajian atau ceramah, dia menyebutkan sesuatu yang salah gitu kan, yang tidak dia sadari, kemudian pengikutnya ataupun yang idolanya ataupun yang kita itu kan selaku yang mengidolakan Ustadz tersebut membela mati-matian Ustadz tersebut. Dengan dalih kita harus menghormati guru, harus memuliakan guru, tidak boleh menjelekkan guru dan seterusnya. Tapi yang dibela adalah pribadi ataupun yang dibela adalah kesalahannya. Nah, terkesannya kita adab terhadap guru, terkesannya Islami itu. Tapi di saat secara tidak sadar ternyata kita berlaku jahili karena membela sesuatu yang salah, walaupun itu dianggap seorang yang mulia. Nah, itu kesalahan kita dalam berpikir. Nah, seorang muslim itu harus memiliki pola pemikiran Islam yang benar, yang benar-benar murni keislamannya, artinya dasarnya basicnya adalah keilmuan, bukan basicnya adalah fanatisme, bukan basicnya adalah asobia, kesukuan, dan seterusnya. Sehingga ketika nanti dikoreksi, kita
membela mati-matian seseorang yang kita kagumi. Ya nggak mesti ustadz, bisa jadi tokoh politik, gitu kan. Kita berafiliasi dengan seseorang yang menurut kita itu benar, kemudian dia melakukan suatu kesalahan, ya harus benar-benar dikoreksi. Jangan dibela secara buta, atau bahasa fikihnya adalah taklid buta. Gitu. Kita membela tokoh, membela seseorang dengan membabi buta ataupun dengan takut buta. Nah, itu tidak Islami. Sehingga kita benar-benar harus memahami pola pikir Islam yang benar seperti apa. Kita harus memiliki keluasan dalam berpikir, kekritisan dalam mengevaluasi diri sendiri. Itu yang sebenarnya yang sering dan sulit dilakukan. Yang sering sulit dilakukan oleh kita. Ya kita evaluasi secara kritis, nggak hanya ya, terima kasih sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa pekerjaannya. Oke, itu apresiasi di sisi yang lain. Tapi di satu sisi yang paling utama adalah mengevaluasi itu memang benar-benar harus dilakukan secara kritis. Secara kritis. Termasuk terhadap pemikiran-pemikiran. Ya baik itu yang kita dukung ataupun yang kita tentang. Sehingga critical thinking, berpikir kritis itu menjadi budaya. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau teman-teman nanti belajar sirah yang sudah ke beberapa periode Madinah, kalau di Mekah rata-rata para sahabat itu ikut Rasul, rata-rata ya. Kita kan masih membahas periode Mekah. Nanti periode Madinah itu banyak keputusan-keputusan ataupun pendapat Rasulullah yang secara langsung dikritisi oleh para sahabat. Dan itu menjadi budaya, nggak menjadi sesuatu yang kok Rasul disalah-salahin ya, kok Nabi dikritik ya, itu menjadi budaya. Karena apa? Karena para sahabat sudah mulai melakukan mengembangkan akalnya, kemudian melakukan critical thinking. Kalau bahasa kita sekarang, berpikir kritis. Nanti kita pelajari perang Badar misalnya. Posisi perang Badar itu tadinya tidak di sumur Badar, ya kan gitu. Kalau teman-teman sudah selesai baca sirahnya, tapi Rasulullah memilih lokasi yang jauh dari sumur Badar. Sehingga para sahabat bertanya, ini wahyu atau pendapat pribadimu wahai Rasul? Ini pendapat pribadi saya. Sahabat mengkritisi pendapatnya Rasulullah SAW. Rasulullah. Gitu. Sekarang banyak ulama ustadz yang nggak mau dikritik. No, subhanallah gitu kan. Pendapat secara ininya ya, secara strateginya. Kalau pendapat secara apa fikih syariah itu kan sudah ya mungkin kita bukan levelnya di situ untuk berijtihad dalam hal itu. Artinya dalam hal hukum-hukum syariah ataupun fikih ya. Itu sudah ada para ulama mazhab. Ya kita tinggal mengikuti yang kemarin sudah kita bahas secara menyeluruh ya di kajian fikih kaitannya dengan taklid atau mukholid. Tapi kalau kaitannya dengan strategi, kaitannya dengan metode, bisa jadi Rasulullah juga dikritik oleh para sahabat. Dalam arti usulan beliau atau pendapat beliau disanggah oleh para sahabat. Dan itu yang harus kita budayakan. Jangan sampai nurut-nurut aja, ngikut-ngikut aja. Nanti dibawa ke sumur PKI ngikut. Masuk sumur gitu. Nah, itu. Dan melakukan kritis yang mendalam. Sehingga mampu memahami realitas, mampu memahami keadaan zaman, serta mengkaitkannya dengan Islam. Atau bahasa insisnya adalah Islamic worldview. Nah, waktu itu ada kelasnya. Atau di Daulah kalau nggak salah. Membahas tentang Islamic worldview. Bagaimana memandang sesuatu itu, suatu apapun, masalah, kejadian, dan segala macam dengan metode Islam. Nah, itu kan artinya harus menggali nilai-nilai Islam. Nah, ciri-cirinya apa? Dia memahami dasar-dasar akidah dan syariah dengan hujah yang kuat. Nah, ini wajib harus diketahui. Setiap muslim tuh harus memiliki dasar ya, Pak. Nggak mesti harus advance tingkat level lanjut. Setidaknya dasar basic akidahnya tuh paham. La ilaha illallah itu sudah selesai tuh materinya. Bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya.
Dalam hal apapun, kita nggak bicara masalah menyembah patung, menyembah berhala, enggak. Tapi kita bisa jadi berbicara masalah sesuatu yang itu bisa menjadi sekutunya Allah. Pemikiran isme-isme gitu kan, liberalisme, komunisme, apa namanya, kapitalisme dan seterusnya. Sehingga nanti kita memiliki hujah yang kuat dan pemahaman, setidaknya pemahaman syariah standar minimalnya. Makanya ada kelas fikih kan, fikih dasar gitu. Kita nggak perlu, ya mungkin ya secara umum silahkan nanti yang mau mendalami hukum fikih ya, di fakultas hukum ya, gitu kan, ataupun siapapun gitu yang mau mendalami ilmu syariah lebih dalam ya silahkan. Tapi setidaknya kita paham tuh standar minimal sholat itu hukumnya apa, kemudian standar minimal hukum bermasyarakat, berpolitik dan segala macamnya itu apa, dan punya dasar hujah yang kuat. Kemudian luas wawasan tidak hanya agama, namun juga ilmu sosial, politik, gitu. Jangan berpikir kita, saya di fakultas pendidikan lah, nggak perlu paham politik, gitu, nggak perlu paham sosial. Itu harus dipahami lebih dalam, gitu. Maksudnya, oke, nggak mesti teorinya dipahami, tapi setidaknya dia paham kondisi sosial politiknya, kan akan berpengaruh, karena akan berpengaruh ketika dia di pendidikan, ketika dia bahkan di fakultas eksak sekalipun, murni eksak gitu kan, dia harus paham tentang politik, paham tentang sosial. Karena nanti ilmu dia itu akan secara simultan berhubungan dengan keilmuan yang lain. Suara saya lagi error. Termasuk budaya, sains, dan seterusnya. Kemudian memiliki daya analisis. Nah ini benar-benar critical thinking ya. Memiliki daya analisa, yaitu dengan dilatih. Nggak bisa kita tiba-tiba bisa menganalisa. Pasti harus dilatih. Ya dilatih dengan apa? Banyak hal kita bahas. Bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak dengan critical thinking ini kita harus benar-benar mengetahui yang hak itu hak, ya kan, secara apa, sesuai dengan doanya, harinal hako hako ya kan. Gubernurnya udah nggak harinal, ya tunjukkanlah yang hak, yang benar itu benar kan gitu ya, yang batil itu batil. Karena bisa jadi kita merasa itu hak ternyata batil, atau ternyata kita menganggap itu batil ternyata itu hak. Karena dunia hari ini udah era disrupsi, atau era disrupsi ya, era di mana informasi itu mengalir dengan sangat deras. Ya, teman-teman dengan membuka gadget aja udah semua tahu tuh informasi itu, mana yang hak, mana yang batil. Nah, kadang nggak sulit untuk memilah, gitu. Sehingga hoax, sehingga mudah terombang-ambing, ikut-ikutan dan seterusnya. Kemudian dia berani menyampaikan ide dan memimpin wacana. Nanti kaitannya dengan di dunia kampus. Sehingga musaqahul fikr artinya memiliki kecerdasan, dia memiliki keluasan, termasuk keluasan ya, luas pemikirannya dan juga luas, nggak mudah menyalahkan orang lain, dan kedalaman dalam wawasan. Dan ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Malaka Project. Antum suka dengar podcastnya atau mengikuti dari Irwandi, Kania, dan seterusnya kawan-kawannya? Itu yang mereka gagas. Saya nggak nyalain mereka, cuman saya menyalain kitanya nggak juga ada pemikiran. Belum ada dari kita yang memiliki pemikiran yang modelnya seperti itu. Tahu kan ya Malaka? Ya, tahu Tan Malakanya? Tan Malaka itu jarang dibahas di buku sejarah sekolah tuh, Tan Malaka. Salah satu tokoh dulu ikut PKI, cuman tobat gitu. Artinya bergeser, nggak ikut gengnya Aidit ya, Malaka. Tan Malaka. Akhirnya dia punya pemikiran sendiri, walaupun masih ke kiri-kirian ataupun ke Karl Marx, dan tapi dia lebih luas lah dibandingkan Aidit gitu lah. Kalau teman-teman nanti baca sejarahnya, dan sekarang sedang digaungkan oleh teman-teman di Malaka Project, gitu. Ferry Irwandi kemudian dan lainnya lah, dan mereka sedang menggarap proyek besar sebenarnya. Kalau teman-teman pahami dari podcast-podcastnya, dari konten-kontennya, itu luar biasa. Sebagian besar
pemuda Islam bahkan mengikuti dan sependapat dengan mereka. Nggak apa-apa gitu. Cuman harus memiliki tadi lagi-lagi memiliki critical thinking gitu. Nggak ada yang salah dari semua. Yang dikritisi ada yang tahu mau apa namanya dari sisi Islamnya mana yang dikritisi, teman-teman paham dari gaya mereka? Ah, apa? Kayaknya bagus semua ya. Bagus nggak sih? Skolarisme. Ya kayaknya kan solutif ya. Apa namanya? Eh, ya, skolarisme ya. Bisa. Ya, mereka solusi ya. Artinya salah satu anak-anak mereka, kelompok anak-anak muda, ya sama seperti teman-teman semua ya. Eh, Anak muda kemudian memiliki pemikiran yang ide-ide brilian, bagus, mengkaji segala macam isu-isu, gitu kan, baik ekonomi, politik, kemudian isu sosial, dan itu yang sedang dibutuhkan ya teman-teman hari ini gitu. Eh, Negeri ini butuh orang-orang seperti mereka. Yang dikritisi adalah salah satunya adalah ide dari mereka adalah anti dari logika mistika. Kalau teman-teman mendalami itu, mereka tidak menerima konsep eh, mistik ya. Mistika itu ya bahasa bahasa Indonesia sih. Kalau bahasa kitanya ya tauhid lah. Bukan berarti mereka nggak beriman, bukan. Tapi lebih cenderung kepada apa? Bukan nasionalis, unsur kebendaan lah gitu, kematerian gitu. Sama seperti Pak Guru Gembul ya. Cuman Pak Guru Gembul itu lebih frontal lagi. Makanya dibantai dia sama Ustadz Nurudin. Tapi kalau teman-teman Malak ini lebih halus sehingga menyusup ke berbagai lini itu dengan mudah dan bisa diterima. Nah, itu ya salah satu itu critical thinking-nya. Nah, model seperti ini kita harus memiliki critical thinking, pemikiran yang kritis. Ini apa yang sedang dibawa, jangan hanya ikut-ikutan aja. Nah, kenapa harus kita paham musakoful fikr? Di dalam Islam tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali dimulai dengan aktivitas berpikir. Makanya ayat pertama adalah iqra. Kata pertama dalam Al-Quran yang turun dari langit adalah iqra. Bukan sholat, bukan saum, bukan zakat, tapi adalah iqra. Artinya kita harus berpikir, kita harus memulai dengan membaca, berpikir. Ya, iqra itu luas, nggak hanya baca tekstual, tapi juga membaca situasi, membaca keadaan, membaca masalah, dan seterusnya. Sehingga karena ya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Musaqaful fikr, keluasan dalam keilmuan. Nah, kaitannya dengan mahasiswa sering berhadapan dengan arus ideologi. Ya. Disadari atau tidak disadari, hari ini dunia kampus sudah mulai kaitannya dengan keislaman ya, sudah mulai menurun dibandingkan masa-masa era mungkin bapak-bapak kalian ataupun zaman-zaman sebelumnya ya, yang itu keislaman itu kental. Walaupun secara indikator mahasiswa yang berjilbab itu bisa jadi lebih banyak hari ini dibandingkan di masa-masa tahun 2000 atau 2000-an atau 90-an. Mungkin bisa jadi lebih banyak. Namun dalam hal pemikiran keislaman itu eh, kajian-kajiannya ataupun yang hasil dari kajian risetnya itu dari sisi keislaman itu mulai menurun. Terkhusus sejak zamannya Pak Jokowi naik ya sebagai kepala negara itu sudah mulai penurunan dari kajian-kajian keislaman dan memudahkan kawan-kawan ataupun ideologi-ideologi lain tuh masuk dalam arus pemikiran di kampus, liberalisme, kemudian sekularisme, materialisme, kemudian juga termasuk komunisme ya, ataupun yang lainnya, ataupun yang agnotisme. Tahu agnotis?
Dia mengaku Islam tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, sholatnya enggak. Ya saya percaya Allah, tapi ya udah, nggak perlu ada yang perlu dilakukan dari saya, dan saya bebas. Saya beriman, cuman saya bebas aja. Itu agnostis. Dan itu semakin banyak. Ya. Berapa persen dari mahasiswa yang sholat di masjid atau yang melakukan sholat, bikin riset itu loh. Silakan bikin tuh yang di LDX, yang di LDK atau lembaga dakwah. Berapa persen yang sholat kemudian dia paham terhadap rukun Islam? Berapa persen yang sholat kemudian dia bisa membaca Al-Quran dengan benar? Atau bahkan bisa membaca Al-Quran aja dulu. Atau jangan-jangan ya tadi, kebanyakan dia ngaku Islam, dia beragama Islam, cuman dia nggak melakukan apa-apa. Belum kita berbicara masalah mau berjuang dengan Islam ya. Taruh di kamar aja tuh kucingnya. Kunciin aja dulu. Beneran. Itu cukup mengganggu. Saya baru nemu itu. Kemarin saya halako di sini. Gangguin. Ya, kalau mau bawa juga harus. Nah itu. Jadi udah mulai banyak arus ideologi seperti itu. Terlebih tadi arus informasi itu banyak, segala macamnya masuk melalui gadget kita, melalui genggaman kita, itu luar biasa. Sehingga zaman itu semakin apa majemuk ya, pemikirannya semakin majemuk. Nanti liberalisme beda-beda lagi tuh cabangnya. Ada yang liberalisme total, ada liberalisme setengah-setengah, ada nanti kaitannya dengan neoliberalisme, apalagi postmodernisme, ya itu banyak. Sehingga menganggap kita manusia, ada yang menganggap manusia itu hanya sebatas angka-angka, hanya sebatas sumber pemasukan, sehingga ya yang terjadi kasus misalnya keracunan di MBG, oh itu kan baru sekian persen, nah menganggap seperti itu pada akhirnya, sehingga nyawa manusia itu hanya dikalkulasikan, hanya dihitung dengan angka. Yang nggak keracunan kan lebih banyak, ya bukan masalah sedikit atau banyaknya terjadinya, sehingga nanti efeknya adalah bisa jadi ke arah sosial, ke arah politik. Sosial apa? Ketika kejahatan lebih tinggi lagi, karena apa, manusia merasa dia bebas melakukan apapun. Ya nggak apa-apa lah, nyopet-nyopet, nggak apa-apa lah, begal sedikit-sedikit, ngerampok. Pada akhirnya, nah perjuangan di kampus bukan sekedar aksi, tapi juga perang gagasan. Ini organisasi. Musa Koful Fikir membuat aktivis tidak mudah diombang-ambing isu, mampu memimpin narasi. Nah dalilnya di Al-Quran banyak sebenarnya ya. Saya salah satu ngambilnya dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya teman-teman sudah sering mendengar ya. Allah meninggikan orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhi ilman darajah. Dan meninggikan ilmu dan orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu itu disejajarkan dengan orang-orang yang beriman. Gak bisa dipisahkan harusnya tuh. Dia berilman, harusnya dia berilmu. Jangan ngaku iman cuman wawasannya sedikit, atau dia mudah terombang-ambing, hoax. Dan Nabi Yusuf juga meminta jabatan, kenapa? Karena nggak masalah minta jabatan kalau dia merasa itu berilmu. Ini sunnah Nabi. Jangan dikasih jabatan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan musibah kok jabatan. Itu amanah yang harus diemban. Kadang saya nggak tahu ya, teman-teman suka sebagian besar ya, innalillahi wa inna ilaihi apa, nah musibah apa? Orang dikasih amanah bukan musibah, itu amanah. Amanah itu harus dijalankan, bukan musibah, berbeda. Kalau musibah tuh kita kehilangan, ya, bencana alam, itu musibah. Kalau dikasih jadi ketua, bukan innalillahi. Ya nggak tahu itu, ya saya nggak tahu kesimpulan dari mana, dan populer di tengah-tengah aktivis Muslim ya. Silakan kalau punya argumen nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Apa? Ya tapi kan bukan musibah. Iya. Apa mungkin
Kan barang Allah nggak bisa kita. Ya itu saya bingung gitu. Ya satu sisi dia amanah, cuman kan ya bukan innalillahi lah. Tapi pada akhirnya tuh jadi bikin sih kayaknya kalau dapet aman itu cepat banget. Iya. Ini Nabi Yusuf minta amanah. Dia ini minta amanah Nabi Yusuf. Oh ini yang ayat itu akurat itu akurat ini Ya tapi bukan musibah juga. Bukan musibah lah. Justru itu penghormatan kepada artinya orang itu memberikan amanah kepercayaan kepada kita dan benar-benar harus kita laksanakan dengan amanah, bukan khianat. Ya nggak tahu, nanti silakan di critical thinkingnya. Gak apa-apa kan diskusi ya. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman mengkritisi aja, saya suka mengkritisi ini kenapa sih orang ngomong inailahi ketika dikasih amanah. Nah, itu kan perlu dipikirkan. Oke, kalau kita melihat sesuatu yang buruk kita bilang subhanallah kan gitu ya. Kalau kita merasa menimpa kita itu sesuatu yang baik, masya Allah, tabarakallah kan gitu ya. Oke, itu ada kaidah-kaidahnya. Tapi ketika dikasih amanah, dia bilang innalillahi. Saya bingung gitu. Coba ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia bukan musibah, sifatnya bukan musibah, bukan kehilangan, bukan sesuatu yang apa namanya? Ya kan musibah itu kehilangan ya, gitu kan? Atau bencana alam, bencana ya. Nah itu ya nggak apa-apa dikaji lebih dalam sehingga kita bisa mampu menempatkan kata atau sesuatu yang terucap itu pada tempatnya. Ya tadi lagi-lagi terkesan Islami, cuman kok basicnya rapuh gitu. Nah, ini Nabi Yusuf aja minta amanah ke Raja Mesir. Ya, ya. Kemudian hadis yang lain dari hadis adalah tuh yang sering juga diungkapkan oleh para sahabat, namanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin kan. Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia, faqih ya, memahamkan terhadap yang nggak mesti agama sih, artinya kaitannya dengan agama di sini. Jadi ilmu yang lain, ilmu hukum, ilmu sains dan seterusnya. Dan juga para sahabat, Umar bin Khattab itu luar biasa ketika jadi khalifah. Silakan nanti antum pelajari itu khalifah Umar bin Khattab. Ya. Beliau banyak membuat akselerasi yang belum dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar ketika memimpin. Salah satunya adalah konsep BUMN. BUMN di zaman saya pernah nulis itu. BUMN di zaman Umar ketika Umar melakukan futuhat pembebasan di berbagai wilayah, kan pada akhirnya nanti banyak tanah-tanah, banyak aset-aset yang idle gitu. Umar nggak ngasih ke, artinya nggak dijadikan tanah itu di gonimah, artinya dikasih ke tentara atau ke mujahidin gitu ya. Enggak, tapi dijadikan aset oleh Umar yang nanti pengelolaannya itu malah diserahkan kepada yang mau mengelola, bukan dibagikan sebagai harta gonimah ke masing-masing orang yang berjihad. Nah itu kan menyelisih Rasul sebenarnya. Kalau Rasul itu dianggap sebagai gonimah dan nanti dibagikan, ada ketentuannya. Tapi Umar enggak, berarti Umar enggak ikut nyunah. Justru Umar bikin ijtihad sendiri. Ada buku tuh, nggak tahu ada di mana apa belum. Hal-hal baru yang dilakukan oleh Umar. Saya lupa bahasa Arabnya apa. Awalun Umar bin Khattab ya. Ya hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi dilakukan oleh Umar. Dan banyak. Karena apa? Karena wawasannya. Dan itu menjadi, ya kalau gitu Umar bid'ah dong. Ngada-ngadain. Nah, itu beda lagi bahasa. Ibnu Abbas juga gitu. Dan lain sebagainya. Para sahabat-sahabat nggak hanya mereka pandai dalam berjihad, tapi juga memiliki kecerdasan. Penguasaan bahasa, administrasi, literasi, dan seterusnya. Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit, dan seterusnya. Nah, bagaimana relevansinya realitas hari ini kita teman-teman di kampus syarat dengan pertarungan ideologi. Yakinlah
Yakinlah di kampus itu syarat dengan pertolongan ideologi. Kalau kita merasa nggak ada kok, bisa jadi kita nggak mendalami itu. Padahal di kampus itu ideologinya banyak. Disadari atau nggak sadari, banyak ideologi yang mau digiring kemana teman-teman, itu banyak. Dan harus ini jadi kajian-kajian di lembaga-lembaga dakwah. Teman-teman harus menyadari itu harusnya. Bahwa di luar sana, artinya di luar lembaga dakwah, atau ideologi itu berkembang dengan pesannya, baik yang dibawa oleh para dosen, alumni, ataupun mahasiswa itu sendiri. Dia bawa-bawa nama Islam, tapi ideologinya kadang liberalisme, kadang ideologinya komunisme, tapi secara tidak sadar. Nah, sehingga mahasiswa secara plotting, secara umum mudah terikut omong-ambing tuh tanpa pemahaman yang mendalam. Ikut aksi, cuman kita nggak jelas basic pemikiran kenapa kita harus melakukan demo atau aksi ini. Kenapa? Karena sebagian literasinya itu rendah. Gampang terjadi korban hoax, propaganda. Tahu kasusnya dosen UIN Malang dengan tetangganya? Nah, antum dukung yang mana? Dukung, Khususnya mobil. dukung tetangganya apa dukung dosen UIN Malang? Nah, itu kan banyak hoax yang bertebaran sebenarnya. Gitu kan. Yang satu sisi ini tanahnya punya dosen gitu kan. Kemudian dipakai sama yang ini udah diwakafin. Nah, hoaxnya banyak. Gitu kan. Ya itu contoh ya. Nggak perlu mendalami itu juga sih. Saya juga nggak mendalami. Cuman saya dengar-dengar aja. Sampai dibuat podcast sama Denny Densu. Dua-duanya dihadirkan. Nah itu, ya itu kita setidaknya paham tentang itu contohnya. Jadi nggak mudah. Saya dukung ini kenapa? Karena ini ternyata itu salah. Banyak sebenarnya kasus-kasusnya. Nggak hanya itu ya, banyak kalau teman-teman sadari. Nah, bagaimana peran Mustaqabul Fikr? Yaitu menjadi agen perubahan berbasis ilmu. Kita harus benar-benar base-nya adalah al-ilm. Kita udah bahas kajian sirah di jahiliyah. Salah satu yang satu yang meruntuhkan jahiliyah itu adalah ilmu. Makanya iqra. Sehingga aktivis yang hanya mengandalkan emosi akan mudah dipatahkan karena basicnya tidak kuat, nggak kokoh. Kemudian menguasai wacana publik. Gitu. Wacana publik apa? Isu-isu sosial. Nggak hanya isu syariah ya. Isu sosial, isu ekonomi yang di fakultas ekonomi ya. Ataupun yang lainnya. Gitu. Setidaknya paham, setidaknya ya. Walaupun nggak perlu mendalami lebih dalam lagi. Tapi setidaknya paham. Kemudian apa yang jadi apa namanya pembicaraan di kampus, lagi rame di kampus apa, dia paham tuh. Dan kita dari Islam punya solusi apa, membuat gerakan-gerakan strategis dari ilmu, kemudian membuat wacana-wacana, membuat isu-isu, pada akhirnya bisa bikin gerakan. Di Andalus dulu pernah, Andalus ya kalau teman-teman belajar apa namanya Khalifah Andalus ya, itu kan runtuh tuh, ada Taif. Namun nanti ada gerakan dari selatan ya, Maroko. Itu apa? Yusuf bin Tashafin dan teman-temannya itu dari Halakoh. Halakoh yang beranggotakan kurang lebih 8 orang. Dia membahas ilmu, kemudian membuat wacana publik, kemudian jadi gerakan. Pada akhir apa? Dari Halakoh, dari taklimnya. Ini udah berapa banyak? Ini lebih dari 8. Itu bisa membangkitkan kembali satu negara atau satu khalifah Andalus dan bisa kokoh selama kurang lebih 200 tahun. Gitu. Ya kalau Indonesia nggak sebesar Andalus, sebenarnya bisa. Makanya kan Soekarno bilang kasih aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia. Nah tentunya dengan ilmu, dengan basis ilmu gitu, bukan pemuda yang rebahan scroll. Kemudian menjadi pemimpin pemikiran. Nah, di sini lahir nanti intelektual Muslim kampus. Kalau di kami Muslim negarawan lah. Kira-kira begitu. Cuman sekarang nggak negarawan. Ya harus di critical thinking juga nggak apa-apa. Benar-benar kritis kita mengkritisi. Walaupun teman sendiri nggak apa-apa.
Cuman perlu dipakai adab dengan cara. Bagaimana caranya? Nah, kita bangun fondasi keilmuan Islam. Setidaknya memahami dasar-dasar syariah, dasar-dasar akidah, termasuk makanya yang ditekankan adalah sirah nabawiyah. Karena Rasulullah itu tidak hanya berdakwah, tapi bergerak. Gerakan ya. Apa cita? Tunjuk tangan. Kirain mau ngomong. Kemudian menguasai fikih dakwah. Ya silakan nanti di fikih muamalah. Serta ilmu-ilmu dasar. Basic aja dulu, basic. Artinya bermuamalah seperti apa. Jangan sampai keliru. Gitu. Ya nggak perlu mendalami lebih dalam ulumul hadis, tuh beda lagi lah. Ulumul Quran nanti dulu. Tapi ilmu-ilmu dasarnya dulu. Nah itu dari fondasi keilmuan sehingga kita punya worldview Islam yang jelas. Mana yang sebenarnya Islami, mana yang sebenarnya jahili. Jangan sampai tadi lagi-lagi kita merasa Islami ternyata jahili. Luar biasa. Distorsi keilmuan Islam itu luar biasa sekarang. Diputar balikan. Karena apa? Karena pemahaman bukan menyalahkan para asatidnya, tapi menyalahkan para yang ngajinya. Kadang dia ngaji setengah-setengah hari, datang pekan depan nggak datang, pekan depannya lagi datang, pekan depannya lagi baru datang. Kemudian dia nanti nyalahin orang-orang yang nggak sepaham. Makanya harus syumuliah ya, syumuliatul Islam. Materi itu ada di tarbiyah. Kemudian luaskan wawasan dunia. Artinya apa? Membaca buku. Makanya kan nanti ada program dimensi ya. Teman-teman baca buku, kemudian menerjemahkan, memaparkan apapun buku itu. Gitu. Kemudian nanti kita diskusikan. Itu untuk mengasah musafakul fikr, mengasah wawasan. Sehingga literasi kita menjadi luas, wawasan kita menjadi luas. Apapun bidangnya, sejarah, politik, ekonomi, sains, budaya, apapun. Tentunya juga dengan kajian, diskusi, seminar, daurah, apapun itu ya. Apalagi yang terstruktur ya, maksudnya tersistematis. Kajian-kajian yang tersistematis dengan baik. Kalau bisa diikuti tuh di mahat-mahat ya. Mungkin nggak tahu di Lampung ini ada atau di kampus. Atau untuk bikin sendiri aja kelas apa gitu, kelas kajian apa gitu ya. Memang dia tersistematis sehingga syumul tuh pemahamannya. Baik kajiannya secara umum, dulu kami beberapa kali ya, kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa beberapa kali mengadakan kajian sistematis di ILAC setiap hari apa gitu. Ya saya salah satu materinya kaitannya dengan lupa saya ini tentang wanita tuh kesetaraan gender, kesetaraan gender ya wanita. Itu dibahas dan itu kelas. Artinya setiap pekan ada 1 bulan kalau nggak salah. Jadi dari sisi apa, dari sisi apa, dari sisi worldview, dari sisi sejarah. Nah itu dan ya mungkin sekarang baru ada, nggak tahu di Jakarta ya, baru ada di INSIS. Ya. Teman-teman kalau paham INSIS, ya, itu biasanya melakukan kajian-kajian pemikiran, ya tapi berbayar sih, pakai Zoom, pakai online dan offline. Biayanya lumayan, kadang 300.000, kadang 500.000. Kalau punya duit, jangan beli seblak terus. Sekali-kali eh, ikut kajian yang tersistematis. Saya pernah ikut kajian metodologi sejarah, itu 8 kali pertemuan. Kajian Umi ya kemarin ya, makanya dipaparkan di sini tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran sebagai makna, bukan hanya lafaz ya, makna. Makanya muncul akhlak terhadap pribadi, terhadap masyarakat, terhadap negara dan itu dari kelas INSIS. Ada kajian pemikiran apa gitu ya, memang lagi ini. Nah dari kajian itu kita bisa nanti paparkan lagi di komunitas-komunitas kita di LDK, di Kamal bahkan, sehingga luas pemikiran kita menjadi luas. Kajian tentang ilmu kalam gitu, atau apapun lah gitu. Dan itu banyak mahasiswa yang ikut kok, banyak mahasiswa di Jakarta. Saya nggak lihat di Lampung ada. Nah kemudian kembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara melatih analisa, nulis ya, bikin esai, kirim ke media. Hafid ikut ini ya, media
apa di kampus kan ya? Enggak. Itu apa yang majalah itu kayak ekonomi enggak ya? Iya. Pilar, pilar. Pilar ikut. Enggak ya? Ya nggak apa-apa misalnya teman-teman ataupun nggak ikut nggak apa tapi kirim tulisan di mana di media di koran walaupun nggak dapat honor paling nggak nama kita ada dan kita pernah menulis ingatlah dengan menulis kita akan dikenang oleh sejarah kayak jadi status karena kalau nggak nulis kita nggak punya warisan apa-apa cuman di tulisan kita di batu nisan aja nanti cuma nama tanggal lahir sama wafat. Tapi kalau punya tulisan luar biasa, para penulis-penulis kan yang sudah wafat banyak tulisan itu. Muhammad Natsir, Buya Hamka, ya termasuk Tan Malaka. Ya, kemudian membandingkan ide-ide sekuler dengan perspektif Islam, diskusi. Aplikasikan dalam gerakan, jadi penggerak diskusi di kampus. Harusnya lebih banyak tuh dialog-dialog diskusi di kampus diselenggarakan. Dulu saya di kampus ya banyak, saya di UIN ya, di UIN di Jakarta. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ikut aja tuh. Apalagi yang gratis ikut dan dialektikanya muncul, paham tuh sehingga kita paham yang berkembang di isu di masyarakat itu apa, gitu. Dimunculkan itu, ya belum ada, ya belum ada kita munculkan ada, dibuat itu dari himanya dan mahasiswa yang membuat itu dialog apapun itu ya hadirkan bisa jadi hadirkan narasumber yang pro dan kontra nggak apa-apa nggak masalah gitu apapun itu anggarannya nggak ada ya beda lagi tuh ya kemudian melahirkan narasi alternatif atau isu-isu nasional menggunakan media sosial hasil dari itu bikin konten bikin apa segala macamnya sehingga lebih terdelivery terhadap teman-teman di media sosial ya, konten-konten yang menarik itu yang dilakukan oleh lagi-lagi ya dilakukan oleh Malaka Project teman-teman Malaka itu luar biasa teman-teman bisa contoh itu cuman dari sisi Islamnya saya lihat belum ada yang mampu menandingi ya mereka punya kekuatan media artinya punya ilmu di algoritma dan seterusnya ya ditambah public speaking yang bagus ditambah dengan narasi yang kuat ya sehingga kita bisa jadi setuju dengan model pikiran mereka tapi kita juga harus memiliki critical thinking caranya apa dengan ya banyak membaca dan diskusi dialog mereka dengan model malakaismenya ya kita juga bisa tuh punya natsir ya, Muhammad Natsir natsirisme atau hamkaisme nggak apa-apa pemikiran-pemikiran hamka yang bisa jadi hari ini menjadi solusi buat masalah sosial politik dan juga masyarakat secara umum. Nah penutup Mustafa Kemal itu bukannya soal pintar tapi soal arah berpikir Islam. Nah, aktivis mahasiswa harus menjadi intelektual pejuang, bukan hanya mahasiswa akademis atau aktivis jalanan. Sehingga nggak anarkis. Atau nggak hanya kuliah aja nah, nanti lulus IPK 3,9 selesai. Tapi harus memiliki intelektual dalam perjuangan atau berjuang menegakkan kalimatullah dengan narasi, dengan argumentasi. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika berdakwah, Rasulullah nggak langsung bilang, weh, kamu masuk Islam, kalau enggak, kamu akan masuk neraka. Hari kiamat kamu disiksa. Enggak. Tapi dengan argumen, membantah dengan argumen, kemudian ya, pada akhirnya nanti orang-orang Quraisy sebagian itu nggak menentang Rasul walaupun nggak masuk Islam. Yang menentang Rasul itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena kekuatan dari argumen. Ketika kemarin kita bahas hijrah ke Habasyah, ketika nanti Ja'far itu menghadapi Amr bin As ya, ketika Amr bin As itu masih jahili, kemudian diutus jadi duta bertemu dengan Raja Habasyah, Raja Najasyi, itu Ja'far membantahnya dengan argumen, bukan dengan doktrin atau dogma. Kalian kafir masuk neraka, enggak. Tapi dengan argumen dulu kami ketika jahiliyah kami itu seperti ini, kemanusiaan kami begini. Setelah masuk Islam kami akhirnya menemukan bahwa kami ini manusia, dimanusiakan. Kemudian kami mendapat cahaya keislaman dan seterusnya, ketentraman. Itu kan argumen, pola pikir.
Yang itu membuat nanti Najasyi membebaskan ataupun tidak mengusir Ja'far bin Abu Thalib dan juga kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah, justru malah mempersilahkan. Justru malah nanti Raja Najasyi yang masuk Islam dengan kekuatan argumen, dan rata-rata mualaf-mualaf ya yang masuk Islam itu karena bukan karena sekedar iman dia takut neraka, bukan, tapi karena kekuatan argumen, dan itu dielaborasi, dituangkan dalam Musaqaful Fikr, kekuatan dari wawasan apa namanya intelektual. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa menjadi apa namanya penyemangat teman-teman. Silakan kalau ada diskusi. Ya, silakan Citra. Saya udah mau nanya dari 10 hari yang lalu. Masya Allah. Apa ada satu postingan aku udah kirim di cuman di situ kan ada apa quotes gitu ya Ustaz. Ini akun ini bilang Islam itu agama yang banyak dalil bukan dengan akal. Dan itu di highlight itu sebesar itu. Gitu kan berarti kan itu poinnya di situ. Ada orang cuma baca itunya kan Ustaz, tanpa baca keterangan yang di bawahnya. Menurut Ustaz, menanggapi hal yang ini seperti apa? Apakah emang 100% dengan dalil dan bukan akal? Walaupun di sini tugas akal adalah memahami agama, bukan membuat syariat atau berdiri dalam agama. Nah, terus kemarin Mas sendiri sama Akbar, termasuk yang saya sampaikan tadi, tentang mobil kan bikin UMN gitu ya, kan itu tadi salah satunya dari sini. Dari sini maksudnya berbeda dengan membuat. Nah itu gimana Ustaz? Apakah pernyataan 100%? Terus maksudnya itu tadi, maksudnya bagaimana? Iya itu maksudnya tadi ini bukan apa enggak? Ya kalau ya. Sedikit lagi Ustaz, akal pemikirannya seperti apa? Kajiannya mendalam, ilmu kalam nanti urusannya. Ya kalau mau detailnya nanti silakan tuh ikuti diskusi atau perdebatan Guru Kebul sama Ustadz Nuruddin ya, yang di UI ya, di Fakultas Bahasa UI. Itu ada di YouTube-nya, saya lupa YouTube-nya siapa gitu. Cari aja gitu kalau mau mendalam lebih dalam, karena Guru Kebul itu membantah Islam itu tidak rasional. Menyatakan Guru Kebul menyatakan Islam itu tidak rasional, sehingga nanti konsep keimanan, konsep tauhid itu pada akhirnya irasional. Namun nanti dibantah oleh Ustadz Nuruddin dengan model rasionalisasi Islam itu, konsep tauhid itu ya rasional dengan model apa basic-basic kitab-kitab para ulama. Nah itu kalau lebih detailnya itu lebih panjangnya. Tapi singkatnya adalah Islam itu ada dalil, ada akal. Dalilnya kan Iqra, akalnya kita berpikir, sehingga nanti gerak Rasulullah dan para sahabat nggak semua berdasarkan dalil. Lagi-lagi Rasulullah SAW, iya Rasul, kemudian dibimbing oleh Allah. Namun ayat-ayat yang turun itu secara biasanya itu general, umum. Artinya tidak secara teknis. Teknisnya adalah Rasulullah sendiri yang melakukan tanda kutip ya, ijtihad terhadap ayat Al-Quran. Oh itu kan Rasul gitu kan. Jangan salah, Rasul juga tanda kutip bisa jadi melakukan kesalahan, dalam arti kesalahan bukan melakukan dosa ya, kesalahan dalam metode atau kesalahan dalam apa namanya beramal. Pernah Rasul itu sholat zuhur 2 rakaat, pernah. Itu kan kesalahan. Harusnya 4 rakaat. Ketika sahabat nanya, wahai Rasul, ini udah berubah syariatnya atau gimana? Kok zuhurnya biasa, atau zuhur atau asar, pokoknya sholat 4 rakaat. Kok zuhurnya jadi 2 rakaat? Emang 2 rakaat ya? Berarti saya salah. Rasul mengakui salah. Bukan ada syariat kembali apa berubah syariatnya, enggak. Dan para sahabat nanya itu. Dengan nanya itu kan berarti mengkonfirmasi. Bukan ikut biarin orang Rasul kok
harus semuanya benar gitu. Apa yang dilakukan Rasul itu benar. Para sahabat mengkonfirmasi. Ini contoh ya. Dan lain hal sebagainya. Dalam berdakwah, ya ini ada di kajian siro ya. Lagi-lagi di kajian siro. Rasulullah disuruh dakwah kepada umat manusia secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi stepnya itu nggak ada tuh di juknisnya dalam Al-Quran. Wahai Rasul, kamu dakwah dulu Abu Bakar, apa Bunda Khadijah, Abu Bakar, ke Utsman, nanti ke Ali ya. Nggak ada. Nah itu kan akal ya. Akal dalam arti kemampuan Rasulullah menganalisa, ya perlu tentunya dengan akal. Menganalisa, ini siapa dulu ya saya dakwai ya. Dia analisa tuh. Oh ini jangan dulu lah. Abu Thalib jangan dulu. Itu bahkan Abu Thalib paman yang dari kecil menemani Rasul itu nggak didakwai di awal. Kenapa? Karena ada potensi keraguan pada Abu Thalib. Makanya nggak didakwai di awal. Baru nanti setelah 3 tahun dikumpulkan tuh keluarganya, didakwai gimana, mau terima nggak? Ya ada sebagian terima, ada sebagian menolak, ada sebagian juga menentang, kayak Abu Lahab kan menentang. Ada yang ya nanti-nantilah gitu. Masuk Hamzah yang nanti-nanti, pada akhirnya nanti Hamzah baru tahun ke-5 atau ke-6 masuk Islam. Kan itu secara akal, secara metode, analisa. Lagi-lagi itu, jadi nggak semua juga berdasarkan semua dalil, semua. Alangkah repot ya, ditambah dalil itu, ya, dalil itu adalah bahan mentah. Teman-teman nggak bisa tuh beli sayur, mestinya beli sayur mentah ya di pasar, langsung makan kan nggak bisa kan? Harus butuh proses dulu, dimasak dulu, mana dulu yang dimasukkan ke panci, ya kalau sayur apa, sayur sop atau sayur asem. Yang bumbunya apa dulu, nggak bisa kan langsung ada bumbu, ada ini langsung makan semua tuh, ya kan? Ada kol, ada ini, antum campur aja makan gitu, nggak mungkin kan? Nah, dalil itu seperti itu. Dalil itu adalah kumpulan dari bumbu-bumbu dan juga bahan-bahan mentah dan daging ayam. Kemudian baru dimasak oleh ahli fikih, ulama. Barulah jadi sayur. Itulah produk jadi. Sehingga nggak bisa kita memahami dalil, misalnya dalil apa ya? Nanti di kajian fikih sebenarnya. Dalil misalnya disuruh apa? Foto ini kan di dalil ini begini. Kita kembali Quran Sunnah, kemudian Quran tuh ngomongnya begini, berarti kita harus begini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya pisaunya, nggak punya pancinya, nggak punya penggorengannya untuk masak itu. Yang punya adalah ulama. Ulama dengan pemikirannya. Pancinya bisa, wajannya bisa jadi wajan yang mereknya ini, Teflon. Wajannya miliknya apa. Kompornya juga mereknya Rina, ya. Mereknya Modena, macam-macam. Gitu. Sehingga nanti outputnya bisa jadi satu ulama dengan ulama lainnya berbeda sayurnya. Sama-sama sayur asam, cuman yang ini kok rasanya enak, yang ini kok rasanya terlalu asam ya. Kita tinggal makan tuh, sehingga nggak bisa tuh agama berdasarkan dalil, Islam berdasarkan dalil, kemudian kita telan bulat-bulat. Oke, kalau kita levelnya sudah sampai paham bahasa Arab, hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, kita bisa melakukan ijtihad di situ. Sehingga butuh. Kemudian bisa jadi masalah yang ada di masa Imam Syafi'i, masalah yang ada di Imam Bukhari, masalah yang ada di Imam Hanafi dan seterusnya tidak terjadi di hari ini. Ataupun bisa jadi yang terjadi di hari ini tidak terjadi di masa lalu. Sehingga kita butuh ulama lagi. Nggak bisa jadi ya, walaupun nggak semua. Makanya diperlukanlah revisi-revisi pemikiran, diperlukanlah intelektual, diperlukanlah para ulama dalam arti orang-orang yang berilmu ya. Ulama itu jangan didefinisikan. Saya sering menemukan orang yang mendefinisikan ulama itu ustadz. Bukan, beda. Ulama adalah orang yang berilmu yang memiliki kemampuan untuk memikirkan, kemudian mengambil hukum. Istinbat. Dan itu hasil pemikiran akal, bukan dalil. Makanya nanti saya mengkritisi ya.
teman-teman belajar fikih dulu, fikih tayamum atau fikih apa, fikih taharah, belajar macam-macam air ya. Ingat ya, ada 7 macam air yang boleh mensucikan. Air salju lah, air hujan lah, air apa, macam-macam tuh. Itu ada tuh di kitab fikihnya. Tapi pernah nggak teman-teman wudhu pakai air salju? Nggak. Pada akhirnya apa? Saya bukan menyalahkan teman-teman yang bergelut, apa namanya, para ustadz ulama yang mendelivery materi ini, tapi materi ini udah nggak relevan dengan kondisi kita hari ini. Dan seharusnya nggak perlu lagi bukan apa, seharusnya nggak perlu lagi memaparkan materi itu sampai berjilid-jilid. Kenapa? Hari ini kita mudah menemukan air. Teman-teman wudhu pernah pakai air hujan? Iya pernah, cuma sekali-kali kan. Nggak mesti siap hujan wudhu kan. Kenapa? Karena ada keran itu aja. Tapi kan dibahas lagi. Saya sering bahas lagi, bahas. Hampir ribut, berarti kalau wudhu begini. Wudhu pakai air laut, pernah nggak? Iya pernah, boleh itu mensucikan. Cuma kan ada keran gitu. Dan itu bukan apa ya, nggak umum gitu aja. Iya boleh mensucikan, cuman kan nggak umum aja wudhu di air laut. Kalau ada keran di masjidnya, ke pantai misalnya, teman-teman ke pantai nih, jangan ke pantai. Wudhunya di mana? Yakin nggak yakin saya wudhu di laut, teman-teman? Ada tempat wudhunya masjidnya kok. Bukan di laut kan wudhu ambil di danau misalnya, di danau embung gitu. Pernah nggak wudhu di embung? Boleh itu mensucikan. Tapi kan nggak perlu dibahas secara mendalam. Itu contoh ya. Artinya ada ilmu-ilmu yang seharusnya sebenarnya itu udah nggak perlu dipedalam lagi karena kita udah, kecuali teman-teman tinggal di negara Skandinavia, negara yang sulit air di Afrika, boleh tuh dibahas itu. Tapi di Indonesia saya rasa air itu pasti akan ada gitu. Kalau pemahaman boleh, maksudnya ada hal lebih baik yang perlu Iya, itu maksud saya. Sehingga nggak perlu berlama-lama, nggak perlu menghabiskan waktu dengan membahas sesuatu yang sebenarnya nggak relate dengan kehidupan kita. Even itu ilmu yang dari ulama, ilmu dari fikih, ulama dan seterusnya. Ya, itu sebagai basic aja. Contoh dan basic. Nah, pada akhirnya apa? Dalil dengan akal itu nggak bisa. Ini dalil, ini akal, nggak bisa dipisahkan. Ada dalil, harus juga pakai akal. Karena ulama itu mengistibat atau mengambil hukum itu dari berdasarkan dalil dan juga akal. Dan kita nggak bisa langsung mengambil itu. Ilmu fikih dan seterusnya ya. Ya itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak silakan ada yang mau menambahkan. Ya, ya. Ini ada statement yang dari luar seperti agama terbaru kita itu agama yang harus baik juga logika tanpa agama itu. Iya. Kalau nggak salah itu dari Imam Ghazali, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ya, memang harusnya begitu. Agama tuh logis, tuh. Bukan hanya doktrin dan dogma. Oke, kita ke satu sisi ada yang sifatnya nggak bisa berubah nih. Misalnya, antum nggak bisa tuh mempertanyakan kenapa kalau kita buang air kecil, pipis, ataupun buang air besar, buang air besar ya, itu harus istinja. Tapi kalau cuman buang angin, nggak perlu istinja, cukup dengan berwudu gitu kan. Kalau buang air besar air kecil kan kita harus bersuci, beristinja ya, dicebok dan segala macamnya gitu. Baru wudu, baru sholat. Kenapa kalau kentut tuh nggak istinja? Harusnya kan istinja juga. Nah itu karena itu dalilnya begitu. Ataupun lebih ekstrim lagi, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Itu nggak ada logikanya. Padahal subuh itu kan waktunya seger ya, harusnya 11 rakaat gitu.
Kenapa sholat isya kok 4 rakaat? Ini udah capek, gitu. Harusnya cuma 1 rakaat, 2 rakaat lah. Nggak bisa dilogikakan. Gitu. Nah itu doktrin, dogma. Gitu. Dan lain sebagainya. Kenapa ibadah haji harus ke Mekah? Kenapa nggak ke Cirebon aja gitu atau kemana? Oh. Nah, atau kemana gitu. Nah itu doktrin tuh. Itu agama main di situ, dalil. Tapi di sisi lain ada logikanya. Gitu. Dan itu harus apa namanya? Walaupun nggak semua itu harus berdasarkan logika. Misalnya hukum zakat, kenapa 8 asnaf itu bisa jadi masuk logikanya di situ. Kenapa fakir miskin, kemudian goribin, orang yang berjihad dan seterusnya yang mendapat zakat dan sebagainya. Itu hal-hal yang dan Islam itu secara rasional itu bisa diterima. Kalau sebelum Islam kan Kristen ya, artinya Katolik lah. Katolik nanti muncul Protestan ketika Prancis ya, revolusi Prancis. Nah itu kan kadang semua itu dogma, doktrin gereja harus begini harus begitu. Kalau yang nggak mau gini dibunuh, gitu kan? Kayak siapa Galileo ya, Galileo yang dia bilang bumi itu berputar mengikuti matahari, padahal Injilnya bilang matahari yang mengikuti bumi. Pada akhirnya dihukum, gitu kan? Banyak karena menentang dari dominasi gereja. Nah itu kesalahan dari agama sebelah sehingga pada akhirnya terjadi protes, muncullah Protestan. Contohnya itu. Sehingga nanti pada akhirnya juga orang antipati terhadap kenapa agama cuman doktrin kok, cuman dogma, nggak rasional. Nah Islam itu rasional, merasionalkan itu secara rasional. Sehingga banyak yang ilmuwan-ilmuwan yang dia mengerti bahkan masuk Islam. Yaitu perkataan Imam Al-Ghazali kalau nggak salah. Silakan di search ya, saya lupa gitu. Tapi itu ya relate sih. Kalau hanya agama dengan doktrin dan tanpa logika ya memang akan jadi rusak kita. Islam itu agama ilmu bukan agama doktrin. Bukan agama yang hanya pokoknya. Kalau udah pokoknya itu udah rusak. Kecuali hal-hal yang memang dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa dirubah. Ya haji ya mesti ke Mekah, nggak bisa ke Cina, ke Ka'bah lah. Ya contoh itulah. Jadi ada yang berubah, ada yang tetap dalam Islam. Ada yang ya memang kita harus terima utuh, yaitu tauhid, kaitannya dengan tauhid biasanya. Ada yang bisa dilogikakan. Tapi nggak semua dilogikan juga pada akhirnya nanti jadi agama. Pada akhirnya nanti sekularisme lagi. Dan itu banyak dikaji ya. Dikaji di kampus-kampus. Makanya lagi-lagi pertanyaannya Islam itu agama benar atau agama yang paling benar? Ya, Islam itu agama benar atau agama yang paling benar? Agama yang benar. Agama yang paling benar berarti nanti ada agama yang benar yang lain. Ya gitu ya. Ada lagi? Padahal nggak ada ya. Alas ya. Alhamdulillah. Saya pikir nanti ditambahin sama pengayaan yang lainnya ya. Karena ini terbatas dan juga ilmu saya juga terbatas dan bukan tidak maksimal di situ. Silakan nanti diperdalam dengan teman-teman ataupun simak di berbagai kanal-kanal ya media sosial. Saya sarankan sih ikutin YouTube-nya Insis ya kalau mau main logika dan agama ya. Karena kaitannya dengan pemikiran di situ. Teman-teman Insis di situ. Kalau kuat. Sebagian saya nggak kuat, sebagian masih bisa ngikutin. Ataupun ya kalau agak level lebih turun lagi ya teman-teman di Ken Saladin gitu ya, atau Bang Amal, yang lainnya ya. Sehingga kita punya basic yang jelas. Karena hari ini yang lebih didengar itu influencer.
bukan ahli ilmu. Ya, influencer yang lebih didengar. Mudah-mudahan para influencer yang berbicara Islam itu punya basic ilmu juga. Artinya tidak hanya berdasarkan katanya kila wakola atau berdasarkan nafsu gitu, atau berdasarkan lagi ramai apa dia bicara itu padahal nggak ada isinya. Tapi juga didukung dengan keilmuan yang kokoh, ilmuwan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan yang terucap. Demikian kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.